malam. Terima kasih untuk join. Di sini saya mau berbagi kisah para pejuang COVID, teman saya sendiri, yaitu Ria dan Ica. Ria ini waktu itu diisolasi di Wisma Atlet dan Ica itu memilih diisolasi mandiri. Nggak mudah bagi mereka ya untuk menghadapi itu semua, melalui itu semua. Dan buat saya mereka punya jiwa besar untuk mau sharing di sini. Nggak semua orang loh yang mau share ataupun mau berbagi suka dan duka bahwa mereka tuh udah pernah terjangkit COVID gitu tuh. Gue sendiri belum tentu mau gitu kan. Tapi mereka berbesar hati mau berbagi suka dan duka, berbagi kebahagiaan bahwa mereka ternyata akhirnya sembuh gitu kan. Kemudian dari bulan Maret kalau nggak salah itu COVID itu muncul ya. Ini udah bulan Oktober, sekitar 7 bulan COVID itu masih ada. Vaksinnya juga belum diketemukan. Terus upaya apa sih yang kita harus lakukan? Jelas kerjasamanya dari pihak pemerintah dan pihak kita. Sebenarnya sih gampang ya untuk pencegahannya, dengan mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker yang paling terutama. Tapi mungkin ada sebagian orang yang beranggapan bahwa nggak segampang itu prakteknya gitu kan. Mungkin karena ada yang lupa, ada yang terlalu sibuk. Jadi ya dengan memakai masker, mencuci tangan, udah gitu imunnya lagi drop, akhirnya ketular gitu kan. Udah gitu semakin banyak ya yang terjangkit. Dan saya itu pernah baca bahwa per 10 Oktober itu ada yang 4.244 kasus. Total kasus COVID-19 saat ini 328.952 orang. Terhitung sejak diumumkan kasus pertama pada tanggal 2 Maret. Jadi kasihan juga ya pihak-pihak yang sudah berusaha untuk menggerakkan pencegahannya seperti 3M itu. Cuman kan mungkin masyarakat belum sadar akan pentingnya itu. Cuman dengan memakai masker aja dan menjaga jarak 2 meter sama orang itu tuh sudah resiko penularan COVID-19 nya itu tuh 0% gitu loh. Cuma memakai masker dan jaga jarak 2 meter gitu kan. Tapi mungkin orang juga beranggapan itu juga yang namanya ketularan aja, enggak. Terus ada orang juga sebagian juga yang meremehkan gitu kan. Tapi di sini kita tidak bicara mengenai adu argumen itu karena nggak penting. Yang penting adalah gimana caranya kita mengikis, meminimalisir dan kita tuh harus juga berdoa gitu loh supaya vaksin COVID ini juga segera diketemukan gitu kan. Oke, semoga kita semua sehat-sehat ya. Melakukan anjuran pemerintah dengan mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Oke, sekarang kita mulai aja langsung acaranya. Saya akan memanggil pejuang COVID pertama, yaitu Ria. Ria ini adalah teman aku waktu di Gojim dulu di Moi ya. Udah lama sebelum kawin itu aku 2017 gitu kan. Aku pertama kali mau berinisiatif untuk mengadakan acara ini karena ketika aku melihat feed di IG, mereka sendiri tuh berdua pun juga sudah berani memposting kegiatan mereka selama diisolasi, terutama Ria. Pertama aku ngeliat Ria, kok tempatnya kok di Wisma Atlet, ini orang ngapain gitu kan. Akhirnya saya memberanikan diri untuk WA Ria,
lo kena covid gitu kan, iya kak, bla 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 bla. Oh gitu, mau nggak berbagi, apa namanya, ngadain acara, mau nggak berbagi sama aku, share ke masyarakat bahwa kamu tuh gini 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 gitu kan. Yang kedua juga aku ngeliat ngeliat Ica, tiba-tiba dia ngeposting di feed IG juga, eh, dengan mengisi waktu isolasi dengan memasak gitu kan. Akhirnya aku chatting dia gitu loh, segala macem gini gini, akhirnya iya 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 Ted, gue kena covid bla 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 gitu kan. Akhirnya kita chattingan di WA. Akhirnya ya udah, kita sepakat untuk mau buat acara ini untuk memberikan inspirasi aja kepada masyarakat. Mereka juga akan nanti mau nge-share cerita mereka selama di isolasi itu gimana, dan segalanya. Oke, sekarang kita undang Ria dulu ya. Ini kayaknya orangnya udah ada. Sebentar. Kayaknya koneksinya. Hai. Hai, Tuh bisa. masih tutup sama. Udah nggak Apa? apa-apa, masih tutup sama. Oh Iya, my udah biarin god. aja, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi kamu masih chat aku kan? Bisa dong. Nggak jadi untuk ini, tuker handphone. Nggak jadi. Ah, nggak jadi, nggak apa-apa, gini aja. Yang penting bisa lihat. Ria, apa Ya, kabar? Hey, apa kabar? ya, Apa baik, kabar? alhamdulillah. Di sini sinyalnya agak lemot ya. Hah? Hujan, Kamu bisa kamu bisa hujan di sini kamu bisa dengar sinyalnya. aku kan? Bisa, 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 bisa. Gimana kabarnya? Baik. Baik, Udah. alhamdulillah baik. Iya, Mbak. Udah. Ria ini Ria ini teman teman aku dulu pas kita nge-gym bareng ya Ria ya. Iya dulu. Nge-gym. Udah lama nggak ketemu, udah lama ya waktu sebelum merit ya. Iya, ya ampun. Kontak Terakhir lagi pas pas sebelum merit terus hilang. lost Akhirnya kontak ya, lost kontak. lose Baru contact kontak baru segala kali ini ya, macam. Baru ini pas lihat baru lihat sempet lihat kontak. IG, pas lihat IG-nya Ria, kok tiba-tiba kok di Wisma Atlet gitu kan. Iya, Jujur loh, iya. sedih banget. Heeh. Karena selama ini ya, selama ini Mm-mm. terhitung dari sejak tanggal 2 Maret itu COVID itu ada, itu tuh gue tuh nggak pernah yang namanya tuh mendengar kerabat, teman atau Mm-mm. saudara yang kena COVID. Bukannya nggak ada, mungkin mungkin mereka nggak mau kali ya mau posting itu ya, atau mereka nggak Iya, mau mengakui bahwa mereka tuh kena COVID gitu kan. iya. Baru kali ini loh aku melihat dengan mata kepala sendiri temanku terinfeksi COVID gitu kan. Makanya aku punya inisiatif untuk ngadain acara ini buat buat Iya. ngasih inspirasi kepada semuanya bahwa menjaga Mm-mm. kesehatan itu penting. Dan pengen pengen berbagi aja. Waktu itu Ria, itu pertama-tama itu gimana sih kronologisnya Ria? Pertama-tama itu tanggal berapa Ah, Ri? itu Tanggal berapa aku kamu kena kira-kira? aku aku waktu itu divonis dari masuk Wisma Atlet itu sekitar tanggal 17. Terus 17 apa? September, 17 Oh, September lalu. Terus hari Jumat itu sekitar tanggal berapa ya? Hari Jumat sebelum tanggal 17 tuh hari. koneksinya. Tanggal 10-nya itu aku udah di eh, rapid test, kantor ngadain rapid test, dan di mana di rapid test itu tiba-tiba aku eh, divonis garis 3, dan garis 3 itu dia apa sih namanya, kayak burem ya di situ. Lalu bos aku langsung, Ria, kamu harus swab gitu. Terus
bingung dong. Aku pribadi, aduh aku kok bingung nih kok di swab gimana gitu kan. Apalagi kan tahu sendiri kan ya biayanya juga untuk swab tuh mahal gitu kan. Udah gitu nggak gampang juga. Terus kita juga nyari rumah sakit yang benar-benar ada swab. Kita juga bingung ada swab tuh di mana rumah sakit mana yang menyediakan swab. Mm-mm. Kebetulan di kantor itu kita ada 4 orang yang kena, perempuan. Semua mayoritas Empat perempuan. orang. 4 orang Oh, kita kena dan 4 orang kita bener-bener cari cari itu rumah sakit kita searching di Google rumah sakit di mana yang setahu kita kan rumah sakit yang ada fasilitas swab itu kan adanya di Hermina Kemayoran. Tapi saat itu mm, kita rapid testnya itu sekitar jam 13.00 habis jam istirahat makan siang ya. Kita rapid test. Nah, di rapid test itu baru diketahuan tuh udah divonis jam 2-nya, sedangkan kita udah jam 3 apa jam 4-nya kita baru mau swab. Sedangkan rumah sakit mana yang udah jam segitu ya kan? Kita juga udah cemas, panik. Hari Sabtu ada nggak sih rumah sakit yang buka gitu ya kan untuk swab doang gitu kan. Terus kita juga takut kita harus gimana. Kita kan namanya ini kan penyakit yang bener-bener menularnya lewat pernafasan kan. Dan kita juga nggak mau droplet, untuk droplet. untuk menyebarkan penyakit ini ke orang kan kita juga nggak mau gitu kan Mm, mengantisipasi. mm. Kalau kenanya sih kita juga nggak tahu ya kita berempat pun juga teman-teman aku juga eh, nggak tahu kita kena di mana. Soalnya kita juga udah cuci tangan juga, udah pakai hand sanitizer juga, udah pakai masker, jaga jarak juga udah. Mungkin ya kita nggak tahu mungkin entah dari mana itu berasalnya kita juga nggak ngerti juga ya aku tadinya awalnya paling itu cuman flu biasa pernapasan biasa tapi yang aku rasakan itu saat itu ya sebelum di vonis positif itu lagi rapid Ah, test aku ngerasain kok aku kayak mau pilek tapi nggak bisa pilek biasa kan kalau pilek itu kan keluar ingus di sini tuh aku kalau kena dingin kayak AC di sini aku tuh ngilu gitu ngilu. gitu. Awal-awalnya, Ngilu dingin awal-awalnya awal-awalnya berdampak tuh ya apa? Ah, ngilu di bagian sini nih ngilu gitu. hidung, terus, Ngilu terus aku kok ngerasa karena aku kan schedule padet banget kerja aku padet banget kan schedule-nya itu aku ngerasa kayak dadanya sakit aku pikir tuh masuk angin ya kan kata teman-teman kantor tuh oh mungkin masuk angin mungkin masuk angin ntar kerok gitu dikerok cuman aku nggak ada waktu untuk ngerokan yang nggak ada juga yang bisa ngerokin kan ya udah tapi karena udah divonis ya udahlah terus kita bingung bingung terkait kita harus gimana kata kata bos menyarankan untuk isolasi mandiri di rumah terus temen aku ada mm-mm, yang share bahwa peraturan kebijakan gubernur per tanggal berapa itu ya aku lupa itu harus di Wisma Atlet dan mhm. kalau misalnya di Wisma Atlet dijemput sama petugas dan aku tuh panik parno kan daripada aku dijemput lebih baik aku datang sendiri ke Wisma Atlet Mhm, lalu terus? ke Wisma Atletnya sendiri itu juga nggak gampang kita swab di rumah Prosedurnya. sakit. Prosedurnya nggak gampang nggak main langsung ke Wisma Atlet ya yang aku alami tuh kita swab di rumah sakit terus mau mau sampai kita bingung dokternya WhatsApp kan ngasih tahu hasilnya bahwa Anda positif gitu terus kan aku panik dong harus gimana gimana gitu kan eh terus dok saya gimana gitu kan saya ambil hasilnya atau gimana atau saya mau mau diisolasi aja deh di rumah sakit apa gimana gitu kan aku juga bingung sedangkan kan keluarga juga pada sibuk gitu kan mau ngambil hasil pun nggak ada yang bisa bisa bantu ambil ke rumah sakit tersebut terus kata dokternya nggak usah disuruh isolasi terus aku bingung juga ya kan temen aku juga udah standby. Aku bilang kita ke Wisma Atlet aja yuk bareng-bareng kita kan berempat ya. Jadi kita kalau kita berempat Mhm. kita menguatkan saling menguatkan untuk semangat untuk bisa sembuh dan alhamdulillah kita berempat sembuh gitu sembuh. Eh, oke.
berempat sembuh. Dan Jadi gini loh, waktu Ria itu sebelum divonis, sebelum positif, yes, itu tuh kerja seperti biasa gitu, yes, kerja kerja dari seperti iya kerja. biasa. Tapi ada beberapa partner divisi yang bener-bener yang WFH. Memang Aha. WFH. Cuman untuk divisi aku sendiri itu tidak ada WFH karena memang aku memang benar-benar orang yang divisi itu cuman hanya aku gitu. Oh Gitu. gitu. Silva, aku udah sembuh, sehat gitu. Jadi Jadi kamu kamu itu selama pandemi ini nggak WFH? nggak pernah ada WFH. Oh, ya ampun. Masuk terus. Yes, liburnya di hari Oh, Minggu gitu. ya Untuk aku ya, untuk divisi ampun. aku. Tapi kalau Iya. untuk temen aku yang 3 orang lainnya itu WFH, ada WFH. Jadi WFH-nya Senin masuk, Selasa enggak, Rabu masuk, Kamis enggak gitu. Ya, Ada yang seperti ya itu. ada kayak Tapi begitu. khusus aku enggak itu kan. Ya aku juga mungkin dan waktu itu memang sistem imunnya aku lagi nurun, jadi Lemah. mungkin lagi lemah, Oh, mungkin lagi ada capek. yang lagi capek, lagi stres juga, mungkin di situ Oh, kena. stres. Terus divisi Stres kamu, karena pekerjaan deadline gitu ya, kan. ya tahu. Itu divisi kamu itu ada berapa orang yang Divisi masuk aku, terus-terusan? divisi aku doang. Aku Mm-mm. doang sendiri, tunggal. Dan akhirnya waktu itu karena bosnya udah ngeliat tuh sebelum sebelum kebetulan sebelum aku kena divonis positif itu emang udah ada anak baru yang baru 2 bulan gitu. Aku di Wisma Atlet tuh lamanya Ntar dulu, 12 hari. Hah? ya, Enggak, ini ada yang kamu nanya, ada yang nanya. enggak, kamu fokus aku aja. Nanti Iya, ada sesi pertanyaan ya setelah iya, iya, setelah iya. setelah sudah Ria udah share gitu loh. Biar nggak tabrakan ngomongnya ya. Iya. Jadi Ria yang jawab pertanyaan aku aja. Nanti Heeh, nanti ada sesi pertanyaan, nanti kita buka sendiri kok. Ya, heeh. sudah gitu tanggal 17 September itu, oh jadi itu perusahaan kamu itu apa namanya, memang memang punya ini ya, punya inisiatif untuk mengadakan rapid test gitu ya. Iya, inisiatif rapid test itu tadinya sebulan sekali. Sejak ada yang Oh, divonis positif, heeh. jadi 2 minggu sekali untuk Oh, yang oh. kantor, yang lapangan jadi seminggu sekali. Yang untuk khusus lapangan, divisi lapangan seminggu sekali, dan yang untuk kantor, kayak aku nih Oh. kantor, stay di kantor jadi 2 minggu sekali gitu. Itu inisiatif dari kebijakan Oh. kantor. Kebijakan dari perusahaan gitu ya. Iya, Oh, nah gitu. sekarang karena ada yang positif, rapid testnya jalan 2 minggu sekali untuk khusus kantor, lapangannya seminggu sekali, dan sebulan sekali serologi. Oh, serologi. Kayaknya bisa Serologi ya. itu petugasnya, petugasnya sendiri Oh. yang ke kantor Oh, gitu. dipanggil, dibayar. Untuk serologinya aja gitu ya. Kalau untuk rapid Iya, testnya, serologi. kalau untuk rapid testnya kamu itu sendiri apa ke mana? Ke Enggak, rapid testnya udah disediain di kantor yang ituin bos sendiri. Oh gitu. Heeh. Oh, akhirnya di vonis positif, Di akhirnya kamu pos dirujuk ke dokter. enggak, sebenarnya kan bos kan maunya isolasi mandiri. Sedangkan kan aku nggak mau karena pun aku khawatir keluarga yang di rumah takutnya kena. Alhamdulillah keluarga Iya. enggak sih. Jadi aku Heeh. inisiatif sama teman-teman yang 4 orang kena, Iya, yang 4 aku orang itu. inisiatif ke Wisma Ke wis Atlet. Oh, yang punya ide ke Wisma Atlet itu kamu. Iya, Bukan suruhan-suruhan bos ya, enggak ya. Bos justru nih bukan. ngambilinnya isolasi mandiri gitu ya. Iya, isolasi mandiri Hmm. karena apa ya? Karena aku mikir ke Wisma Atlet itu kan Ya, di sana kan fasilitasnya kan udah ada ya. Penanganannya juga ya. udah tahu bagaimana. Sedangkan kan kalau di rumah aku bingung, aku harus gimana ya? Terus dikasih obat apa ya? Sedangkan kan kita obatnya memang katanya sih belum ditemukan ya, tapi kan seenggaknya mereka punya punya lah yang mirip-mirip dikit kayak untuk virusnya sendiri gitu kan.
Jadi lebih diperhatikan juga di sana, kesehatannya juga dilihat. Takutnya kan kenapa-napa. Aku kan soalnya kan ngerasa waktu itu kan dada aku sesek. Mungkin aku pengen lah di ronsen. Dan ronsen itu kan pasti ngeluarin biaya juga kan. Kalau di Wisma Atlet itu kan udah semua segala fasilitas kan udah ditanggung pemerintah dan itu free Oh gitu. gitu. Jadi kenapa aku nggak gunain fasilitasnya pemerintah ya kan? Pemerintah udah ngadain, kenapa nggak aku gunain gitu. Oh gitu. Oh, Mm-mm. aku pikir dari perusahaan yang menganjurkan kalau kamu tuh harus diisolasi di Wisma Atlet. Ternyata kamu sendiri gitu ya. Enggak. Iya, aku dan teman-teman. Oh, terus prosedurnya sendiri untuk sampai bisa ke Wisma Atlet kan katanya kan itu penuh banget ya. Iya, Pakai tunggu itu segala penuh macam bla 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 banget. bla. Itu tuh gimana itu prosedurnya tuh Ria? Kamu Itu kamu sendiri yang prosedur. datang ke Wisma Atlet atau bagaimana? Jadi aku tadinya juga nggak ngerti kan, tapi karena kita Heeh. koordinasi sama temen, temen ada Heeh. yang udah stay di Wisma Atlet dan di Wisma Atlet ternyata nggak bisa. Oh. Dan temen aku yang rumahnya di Warakas, kebetulan ada apa ya ibunya yang ngurus-ngurus surat-surat. Kebetulan dibantu sama puskesmas yang deket sana, deket rumahnya itu, dia dibantu lah sama puskesmasnya dikasih surat rujukan langsung dilarikan ke Wisma Atlet. Sedangkan Oh, heeh. di puskesmas aku itu tidak bisa menerbitkan surat rujukan. Jadi malah nyuruh untuk minta surat rujukan di tempat RS yang dimana aku swab gitu. Mm-mm, Dan mm-mm. minta surat rujukan itu juga berbayar lagi. Jadi ada juga petugas yang memang saat kondisi seperti ini petugasnya juga apa ya cari ya ibaratnya cari inilah kayak gitu cari duit juga gitu cari-cari Ah, kesempatan betul. tuh ada juga yang nakal. Oh, ada juga yang nakal. Iyalah maksudnya cuman nerbitin surat rujukan ya masa berbayar gitu kan kita kan lagi butuh bantuan kan kita kan udah bayar swab masa dibayar lagi untuk surat rujukan. Terus giliran kita minta ke puskesmas terdekat, puskesmasnya tidak bisa menerbitkan. Padahal kita udah kasih lihat, kasih Oh. kasih info nih suratnya kita dinyatakan positif gitu. Kamu setelah dirapit akhirnya positif, akhirnya kamu swab gitu ya, swab ya. Langsung swab hari itu juga. Kita cari Positif rumah juga sakit kan yang benar-benar. langsung. Oh, Iya, oh, oh, oh. itu keluarnya sih 2 hari. Kan aku hari Jumat Iya betul. swabnya. Keluarnya itu di Mm-mm. hari Selasa. Jumat, Selasa. Eh, hari Selasa. Jumat kamu Selasa suratnya, swab. suratnya Jumat, aku swab sore, terus Mm-mm. hari Selasa baru dapat hasil. Hmm, Jadi aku Sabtu gitu. sama Senin aku nggak kerja. Iya, iya, Senin, betul. Selasanya itu aku baru dapat info dan masih bingung sana sini belum bisa dapat Wisma Atlet. Akhirnya hari Rabunya aku masih ngurus juga suratnya karena susah belibet. Dan sampai di Wisma Atlet itu aku kan ngurus surat-surat itu selesai itu aku nyampe Wisma Atlet itu jam 5 sore. Jam 5 Ah, sore hari Rabu. Nah, di situ ternyata yang datang itu banyak bergerombolan banyak hmm, dan aku hmm. pun kebetulan temenku yang 3 orang udah masuk ya, aku kan sendiri. 3 orang itu ada di tower 5 karena dia tidak bergejala. Sedangkan aku waktu itu saat itu lagi batuk. Aku lagi batuk dan aku ditaruh di tower 6. Nah, ternyata tower Mm-mm. 6 penuh. Penuh, aku nunggu dari jam 5 sama petugasnya buat dapat kamar aja baru hari Kamis jam 4 subuh aku baru dapat kamar, bayangin. Nunggunya Ya semana lamanya ampun. itu. Lama sekali prosesnya karena ya mungkin petugasnya juga keteteran atau kebingungan atau kecapean jadi berkas sana sini hilang sana sini nggak tahu puter sana sini gitu dari jam 5 sore baru dapet kamar itu di jam 4 pagi subuh hari Ya Kamis ampun. luar Itu biasa. kamu selama nunggu jam 5 sore sampai jam 4 subuh itu kamu nunggu di situ apa Iya, melakukan apa namanya registrasi bla 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 gitu enggak iya itu tunggu di kan situ registrasi tunggu di kan. situ Nunggu tunggu di iya situ sambil nunggu dipanggil iya buset nunggu
nunggu di ruang tunggu kan nanti dipanggil nih registrasi. Kita kan udah masukin berkas, Iya, nah heeh, heeh, registrasi. Dari registrasi nanti kita dapet gelang, gelang kayak untuk rumah sakit gitu kan, gelang. heeh, Terus ntar heeh. habis itu disuruh tunggu lagi, diituin lagi, dicek lagi, cek apa namanya tuh? Apa namanya ya, cek tekanan darah ya, cek tekanan darah, ntar Tensi, habis tensi. itu suruh tunggu lagi ya, tensi habis itu suruh tunggu lagi. Nah dari situ tidak ada kejelasan, nunggu baru jam 4 baru dapat kamar, saking banyaknya mungkin keteter Oh, juga tensi kamu waktu itu berapa gitu. tuh Ria? Pas kamu lagi ngecek di situ? Normal, aku nggak inget sih berapa, yang penting normal waktu itu. Normal ya tensinya ya. Berarti gejala yang kamu Ternyata rasakan itu cuman di sini sakit, ngilu, terus emang modelnya kayak ya gini, ngilu. ngilu dingin, kayak kok udara dingin, kayak kita ngirup udara dingin tiba-tiba ngilu di sini nih. Itu doang aku rasain. Terus kebetulan aku mungkin lagi radang Oh, juga ya, karena aku lagi radang juga gitu. Kayak mau gejala batuk, ternyata divonisnya positif. Nggak disangka sih, tadinya aku nggak percaya COVID itu, paling ini lebay nih pemerintah. Aku tuh hmm. tadinya kayak gitu, Hmm, hmm, hmm. apaan sih, kayak biasa aja kali flu. Ternyata emang beneran ada loh itu. Gitu. Kamu nggak Heeh. nggak demam, nggak demam. Enggak demam. Oh, Cuman nggak kayak demam. batuk sama pilek, kayak waktu itu pernah ngerasain kok pilek. Aku sampai hajar Pak minum jahe, tetep Pilek, tolak angin. Iya, flu, pilek di flu, pilek. flu Kalau pilek biasa kan gitu ada ya. ingusnya, tapi di sini Ini tuh enggak iya gitu pilek ya. di sini. Ini enggak. Kayak sinus gitu, enggak, kayak Ya, sinus gitu enggak. ya aku kira tadi aku sinus. Aku kira aku kan nggak punya riwayat sinus. Aku kira tuh seperti itu. Ternyata enggak. Iya kayak sinus. Kurang lebihnya kayak sinus. Dedet, Tapi dedet, aku dedet, pikir gitu, sesek, sinus. sesek. Sesek, Jadi sesek, enggak. sesek, sesek di sini nih, sakit di dada. Tapi katanya sih untuk Oh. jantungnya aman, aman, paru-paru aman, Hmm. gitu. Tensi, enggak ini ya, enggak tes torak ya, enggak perlu katanya ya. Tes torak, ini kita ronsen dada, Oh, ronsen ronsen, di dada ronsen. sama jantung, jantung. Kalau Hmm. untuk di tower 6, aku kan karena aku bergejala, itu bener-bener diperhatiin sama petugasnya dari segi dicek jantung, dicek tensi darah, sama sama di ronsen gitu, dilihat paru-parunya gitu. Apakah ada virus Oh, menjangkiti gitu kan di paru-paru apa di jantung gitu. Kalau temenku yang di Tower 5, dia nggak diapa-apain, oh nggak gitu. dicek apa-apa. Iya, nggak Kenapa? dicek apa-apa. Kenapa gitu? Nggak tahu dari kebijakan Wisma Atletnya di Tower 5, khusus Tower 5, dan sekarang udah dibuka lagi Tower 4, nah itu nggak, itu hanya untuk orang yang OTG, yang tanpa gejala. Oh, Di situ hanya oh, dikasih vitamin C, vitamin C. obatnya vitamin C. Ya. Sedangkan aku obatnya dikasih 7 macam. 3 macam itu obat, katanya sih, kata orang-orang sono itu sejenis obat malaria, namanya namanya apa ya aku lupa gitu kan. Tapi kalau terus yang satunya lagi ada lagi katanya itu untuk antivirus, terus yang satunya lagi untuk obatnya itu aku tanya sama petugasnya itu antibody, apa, antibiotik, antibiotik maaf, antibiotik, yang satunya lagi baru vitamin C Oh gitu. gitu. Heeh. Oke Ria, setelah kamu di Wisma Atlet, akhirnya kamu dapet kamar jam 4 subuh itu. Akhirnya kamu Yes. masuk nih ya, masuk ya. Itu Heeh. satu kamar 4 orang gitu ya. No, kamarku, ruangannya ada 2 kasur, dan satu kasur Mm-mm. itu satu kasur dan satu kasurnya lagi ada kayak kamar lagi gitu, kayak ruangan lagi. Oh gitu. Connecting door enggak. Kayak ada Eh connecting door gitu enggak? iya iya apa sih, sebelah-sebelahan gitu kayak. Tapi kalau yang satu tuh ngeplong sama ruang tamu gitu, ngelos Oh ngelos gitu. sama ruang tamu. Iya, ngelosnya sama ruang tamu. Jadi setelah melewati berbagai prosedur sama registrasi sampai ke Wisma Atlet itu yang begitu lama, akhirnya kamu dapat Yes, kamar. Dapat dapat kamar. kamar itu satu satu kamar isinya berapa orang? Dua. Dua. Satu ruangan isi dua. Satu ruangan. Satu Jadi ruangan isi dua ya. di dalam ruangan ada ruangan lagi gitu Oh gitu, ada untuk satu dapur, kamar. kamar mandi gitu.
kamar mandi ya, dapurnya tuh kayak semacam, bukan dapur untuk masak ya. Di situ kan gak ada kompor. Di situ ada sih Heeh. untuk cuci tangan gitu ya, kayak cuci piringnya. Mm-mm. Mm-mm. Di Mm-mm. di belakang itu ada kayak tempat cuci piring sama cuci baju sama jemuran. Oh Tapi gitu. kalau di kamar mandi ada juga wastafel-nya juga ada buat cuci tangan. Jadi ada dua untuk tempat cuci tangan, ada di wastafel-nya ada di kamar mandi, di dalam kamar mandi, ada juga di dalam itu apa namanya tempat jemuran, tempat kita buat jemur baju. Di situ udah disediain. Gitu ya. Terus pas Mm-mm. kamu udah masuk kamar di Wisma Atlet itu, cara mereka treatment itu gimana, Ri? Pihak Trim Wisma Atlet itu cara mentreatment kalian tuh bagaimana gitu loh. Paginya ngapain, kamu tuh ngapain, kamu nggak demam ya. oh Jadi enggak selama kamu juga di Wisma Atlet pun juga kamu juga nggak dapat gejala demam ya. Demam itu enggak ya. Panas tuh enggak enggak ya. Waduh enggak. gitu. Waduh juga nggak demam gitu ya. Terus Iya. terus treatmentnya Malah mereka justru ada bagaimana? juga, kalau aku kan ciri-cirinya kayak sinus sama sesek ya, dadanya ada Mm-mm. sesek. Kalau temen aku bener-bener nggak ada sama sekali yang di Tower OTG 5. ya. Iya, nggak ada sama sekali Oh tapi gitu ya. divonis positif. Itu lebih parah gitu. Terus aku waktu itu nyampe nyampe udah dapet kamar, udah capek, ya udah Mm-mm. capek. Tadinya mau langsung istirahat, tapi ternyata yang aku dapetin ternyata kayak tempat tidurnya tuh sarung-sarungnya tuh belum belum diganti, spraynya itunya. Jadi akhirnya aku tidur di sofa, kebetulan ada sofa tamu, aku tidur di sofa dulu untuk istirahat, lalu nanti jam 7 katanya suruh ambil obat kan, bagian obat jam Ambil 7 pagi. ambil obat Iya, sendiri. Oh, nggak iya di diantar ya? poli. No, enggak. Jadi di sana tuh Oh. per kamar, nanti di situ ada kayak poliklinik, per lantai itu ada polikliniknya. Oh, satu lantai gitu ya? Poliklinik. Per lantai itu ada Diambil poliklinik. sendiri. Mm-mm. Di situ nanti kita bukan diambil juga sih, kita juga tensi darah dulu, baru nanti dikasih obat sama Oh gitu. petugasnya. Jadi itu ada perawat penanggung jawab atas kamar berapa gitu. Suka dicek ada orangnya apa enggak, ada yang kabur apa enggak gitu. Hmm. Itu Ria Gitu. berapa lama tuh di Wisma Atlet tuh, Ria? Aku sih alhamdulillah 12 hari. 8 12 hari itu hari aku ya? swab. Maaf, 8 hari ke-8 aku jadwal swab dan nunggu hasil swab itu 3 hari. Jadi pas hari ke-12 itu aku hasil swab keluar, hasilnya negatif, aku udah bisa dinyatakan pulang gitu. Oh, Gitu. 12 hari di Wisma Atlet. Tapi ada beberapa pengalaman yang selama aku di sana ada juga yang sampai 20 hari loh belum pulang Ica juga sebulan kok pasiennya. pas di stasi Mandiri kok. Itu juga Iya, hampir ada sebulan juga. Ica. Iya, ada juga yang Terus lama. Heeh. udah gitu treatmentnya mereka itu tuh sehari itu kamu tuh minum obat berapa kali? Minum obat jadwalnya ada yang 3 kali sehari, ada yang 2 kali. Kalau aku dapetnya alhamdulillah yang 2 kali. Pagi sama malam. Siangnya makan siang Pagi aku sama nggak dapet malam. obat. Heeh. Oh, Tapi pagi dan ada malam juga. ya. Iya, kalau khusus aku itu 2 kali pagi dan malam. Tapi ada Ya, ya. beberapa orang juga pasien yang 3 kali siang juga dapat. Kebetulan aku nggak sih, alhamdulillah Kamu nanya nggak, gitu. kenapa sih kok ada yang dapat 3 kali, ada yang dapat 2 kali gitu, nanya nggak? Aku pernah sempat nanya, itu yang 3 kali itu biasanya yang orang yang kayak apa ya, punya riwayat penyakit kayak diabetes Bawaan. atau bawaan, Bawaan. ya biasanya seperti itu. Oh. Kamu tapi kamu punya penyakit bawaan gitu nggak? Enggak, aku Selama ini? alhamdulillah sih Enggak kan? enggak ada. Penyakit aku Oh mah gitu. penyakit ringan-ringan aja, batuk, pilek, paling itu doang. 12 hari ya. Kayak, heeh, alhamdulillah Makannya gitu. makannya makannya dikasih berapa kali sehari, Ri? 3 kali, Tiga pagi, kali. Sarapan. pagi, Sarapan jam berapa? pagi, pagi sarapan itu jam 6, jam Oh, 6 jam pagi 6. nasi, terus nanti Itu snack ngambil jam sendiri 8. juga. Ngambil Iya, sendiri ngambil juga. sendiri. Nah, itu kotaknya yang untuk ada kotak yang polos dan kotak yang ada yang khusus khusus ada namanya. Yang khusus mungkin
dia punya riwayat alergi udang atau alergi apa. Terus ada juga yang Oh, diabetes kan, yang diabetes itu kan makanannya pasti nggak yang manis-manis tuh, yang nasi-nasi yang gula-gula gitu kan nggak ada ya. iya, Ada iya. juga yang darah tinggi tuh nggak ada asin-asin, pokoknya pokoknya nggak ada garam. Ah itu biasanya diituin, Jadi sebelumnya itu semua tuh, dinamain. jadi sebelumnya itu masuk itu tuh paling enggak itu semua dicek lab ya. Iya, Cek lab pasti itu ya. Ada iya, diabetes gak, ada kolesterol atau gimana gimana gitu nggak sih? Kamu sendiri iya, itu iya. dicek nggak? Dicek lab gak? Cek lab juga, cek lab juga, Kalau cek lab kebetulan juga. kebetulan sih aku enggak kan, karena aku tidak punya riwayat apa-apa. Penyakit Kalau bawaan. yang punya, ya yang punya bawaan kayak misalnya paru-paru misalnya kan, ada yang bawaan Iya, paru-paru. Nah, dia betul masuk ke jantung. ICU dulu. Jantung juga masuk ke ICU dulu, ada dicek dulu jantungnya Jadi gitu. sebelum petugas itu tahu kamu tuh punya penyakit bawaan itu sebelumnya juga diinterview dulu dong ya. Iya, Kamu punya di nggak interview. gitu. Makanya kan Heeh. sering banget tuh ada meme-meme yang bilang jangan bohong pada petugas gitu ya. Iya, iya, iya. Oh gitu. Udah tanya-tanya Tapi memang dulu. sih beberapa pasien ada yang bener-bener, kalau aku sih karena aku sih ya jujur apa adanya aja. Aku bilang ke petugas ya kalau aku nggak punya ya nggak punya, kalau aku punya ya punya. Terus kalau aku kendala apapun yang aku rasakan aku kasih tahu. Soalnya ada Iya. juga pasien yang nakal dan Iya akhirnya itu ya dia. lama jadinya. Jadi lama jadinya. Jadi itu petugas kesehatannya itu cuma modal bertanya doang gitu kepada Iya, kepada orang yang udah positif. Modal tanya iya, doang gitu. nanya, iya. Nanya doang, nggak langsung dites gitu kan. Jadi ada buktinya gitu Enggak, enggak ya? Oh enggak. Jadi alah. jadi yang dinyat ada juga sih yang kayak gini. Banyak yang kayak darah tinggi tuh yang di OTG, ada tuh yang satu keluarga di OTG, satu keluarga ternyata Kastel. bapak-bapak udah lumayan udah lumayan tua juga, ternyata dia pas di tensi darah dia darah tinggi. Jadi dia pisah Hmm. sama keluarga tuh sendiri di tower aku, di tower 7 dapetnya Kalau tensi emang gitu. kalau tensi tensi itu emang nggak bisa Kelihatan. dibohongin. Yang bisa dibohongin kan Mm-mm. penyakit dalamnya itu yang harus Iya. diobservasinya Tapi panjang kan, tapi internis bla tapi bla itu bla. ketahuan, ketahuan sih Kak. Soalnya misalnya nih aku nggak punya riwayat, aku punya bawaan misalnya kayak jantung misalnya ya. Nah, ntar tuh Terus, pas ketika aku ngambil obat, ntar itu ada, nih kita dikasih obat nih. Nah, obatnya itu kan mungkin dari petugasnya memang kita nggak tahu ya itu dosisnya rendah apa tinggi. Terus hmm? tiba-tiba aku disuruh cek jantung. Terus aku kepo dong, kok dicek jantung kenapa gitu? Mau lihat virusnya ya aku gituin kan. Mm-mm. Virusnya apakah dihinggap di jantung aku? Katanya enggak Kak, ini kan Paru-paru kali. iya iya kan dia bilang tes jantung. Aku kan eh, Iya terus terus aku terus. bilang terus aku bilang gini, oh enggak, ini kita ngecek jantung kamu karena kita kan kasih Iya. obatnya dosisnya dosis tinggi. Jadi nanti kuat nggak jantung kamu gitu. Gitu Oh jadinya. gitu. Jadi Oke. dilihat. Jadi perlakuan Wisma Atlet itu obatnya kamu cuma dikasih 2 kali sehari ya, pagi dan 2 kali. malam. Kalau vitaminnya, Mm. vitaminnya nih, vitamin sendiri dikasih apa? Vitaminnya vitamin C sih, vitamin C. Vitamin C-nya itu mereknya apa maksudnya? Merek Ester C atau enggak, Enervonce? dia kayak ini loh, kayak kayak obat yang udah diituin, apa namanya, bungkusannya kayak mereknya tuh kayak kepotong-potong, jadi aku nggak tahu itu merek apa gitu. Oh, Tahu kan kalau bukan beli bukan di bukan bu- apa? Tahu kan kalau kita beli obat nih, obat kan satu strip noh. Nah, nanti stripnya dipotong-potong jadi satu-satu. Tapi kita kan nggak tahu itu tulisannya tulisan Ya apa. ampun, gitu. Iya, kita nggak tahu kalau kita dikasih satu strip, mungkin kita tahu apa namanya gitu. Vitaminnya itu cuma dikasih sekali, C doang. E-nya enggak. Vitamin E dikasih. Enggak, enggak. Vitamin Vitamin E. C. Oh, Dikasihnya E C. enggak. E enggak. Enggak, E enggak. enggak, enggak. Ya ampun, kok bisa ya? Udah gitu kamu disuruh itu enggak? Pagi-pagi tuh disuruh berjemur enggak? Di luar berjemur. Kebetulan kita pagi itu
banyak sih orang-orang jam 8 sampai jam 10 katanya kan. Kalau untuk berjemur dan kita ada trek tersendiri di situ. Lantainya ada di lantai 16 sama lantai 16, 12 sama 32. Ya udah berjemur aja di situ dan banyak sih yang berjemur gitu. Dan aku yang tadinya down jadi semangat untuk sembuh. Oh gitu. Ternyata bukan Ada aku ini nggak? sendiri. Ada disuruh olahraga gitu nggak? Mereka tuh menyediakan fasilitas, maksudnya untuk olahraga senam pagi gitu nggak ya? Nggak Oh, ya? enggak, cuman Rame-rame tempat gitu. sih, tempat jogging. Tempat Oh, tempat jogging, bukan jogging. tempat kita gym ya, bukan kita gym kayak ada PT, enggak. Enggak lah ya enggak. Ada Maksudnya enggak. Aku pikir mereka tuh menyediakan instruktur oh untuk enggak, olahraga bareng di enggak. lapangan gitu enggak. Justru Yang ada di pasien, justru ada yang di pasien, Heeh. ada pasien kebetulan dia instruktur dan Terus dia udah gitu inisiatif untuk inisiatif ngajarin ya. Zumba. Iya, Zumba. Jadi kita Itu Zumba di itu bareng. kamu, itu di lantai kamu. Enggak, Apa itu kamar? kan kita bukan. Itu kan lantai untuk jogging untuk berjemur itu ada di lantai 12 sama 16 sama 32. Nah, itu kebetulan aku lagi di lantai 16. Terus akhirnya kalian Iya, olahraga mayoritas bareng. iya jadinya ibu-ibu itu Itu kebetulan boleh. instruktur Itu aerobik. boleh ya. Itu boleh ya. Olahraga Boleh, bareng tuh boleh boleh, ya. boleh. Tapi jaga jarak sih, Di jaga tempat jarak sama terbuka, pakai di tempat masker. terbuka. Iya, Tempat terbuka terbuka di apa di atas tempat apartemen. terbuka? Oh, iya iya Iya, iya iya. apartemen Gitu. gitu di atas tempat apartemen Terus kalau soal terbuka. makanannya apa tuh gimana tuh, Ri? Makanannya kan dia biasa nyediain nasi, daging, sayurnya kadang sayur kacang gitu kan, Maksudnya empat sehat lima buncis. sempurna. Maksudnya empat Iya, sehat lima lebih ke sempurna. protein, lebih hajar ke protein. Oh, Kalau dikasih daging, susu. ayam, telur, susu iya, Susu. roti, kalau Oh. snack kadang roti, susu, yang kayak gitu. Jadi tuh selama 12 hari menunya itu aja. Obatnya itu Heeh, aja. iya, menu itu aja. Nanti kalau pagi Oh. daging sama ikan apa ya, ikan tepung, ikannya ntar ganti-ganti, entah ikan apalah itu, pokoknya ikannya ditepungin, olahan ikan gitu ya, ntar daging sama ikan, ntar seling lagi ayam sama telur, apa ayam sama udah itu kayak gitu, jadi lebih ke protein, Oh, protein ya. tinggi protein Terus udah gitu, gitu. badan kamu itu agak enakan setelah berapa hari? Itu aku merasakan agak enak itu sekitar hari ketiga Oh, hari ketiga udah di enakan. Wisma Atlet, iya udah enakan. Soalnya waktu di hari pertama hari kedua minum obat, aku dikasih obat di pagi hari itu kan obat malaria. Kan aku dikasih Obat tujuh malaria tuh. ya. Hari pertama, nah itu katanya untuk malaria. Kalau aku browsing emang itu untuk malaria. Tapi ya aku berpikir kayak karena petugas medis itu udah paham banget ya, udah pelajari tentang tentang ilmunya itu, ya udah aku percaya gitu kalau itu obatnya bisa bisa nyembuhin seenggaknya gitu kan, walaupun vaksinnya belum belum itu kan belum ditemukan, seenggaknya itulah bisa, aku percayalah itu bisa lah gitu. Tapi tiba-tiba mata aku jadi apa ya, jadi kayak mungkin aku kan bingung ya, langsung minum 3 nih, nggak salah nih 7 ya kan, tiganya yang sama gitu kan, obat yang sama, nggak salah, terus apa gimana, terus tiba-tiba emang reaksinya itu mataku jadi nggak fokus, jadi Oh kayak ya? pecah satu kotak kan, ini kan kita mata kalau ngelihat gambar ngelihat ngelihat itu kan langsung jadi satu menyatu, kalau ini tidak menyatu Ya gitu, per kotak ampun. tidak menyatu, dan itu aku sampai bingung kan, langsung di stop. Dan kata petugasnya, loh ini kok sama ya, apa namanya, semuanya sama katanya, sama kata petugasnya, emang iya iya banyak yang pada keluhannya sama gitu sama apa yang aku Matanya. rasain. Iya pusing habis setelah minum obat pagi itu terus langsung di stop, jadi akhirnya aku jadi dikasihnya cuman yang tadinya 7 jadi 4 doang. Empat jadi tiga, tiga jadi tiga, jadi dua, dua jadi satu, udah selesai.
Aku kira obatnya. itu reaksinya emang kayak begitu reaksi obatnya, ternyata emang itu enggak ya, bukan karena reaksi obat itu enggak, maksudnya karena emang nggak cocok gitu obatnya gitu, makanya Iya, reaksi ke nggak mata gitu. cocok. Oh, Heeh, nggak nggak cocok. cocok. Heeh, nggak cocok. Jadi kan makanya di situ kan makanya dites jantung. Karena itu kan ada obat antivirus. Antivirusnya itu katanya dosisnya tinggi. Katanya. Aku kan nanya sama petugasnya langsung kan. Kenapa Antivirusnya sih tinggi. aku harus dites jantung terus? Setiap kan ada jadwalnya ya. Jadwalnya itu Ria harus harus cek jantung jam sekian ya. Besok jam sekian gitu. Kenapa sih harus dites jantung? Emang kenapa jantung aku bermasalah apa gimana gitu kan? Enggak, enggak Bu, katanya gitu. Karena kita kan kasih dosisnya kan dosis tinggi. Jadi nanti khawatirnya biar dokter melihat reaksi jantungnya Mbak. Kalau misalnya cocok dilanjutin, kalau nggak cocok nanti di stop gitu Oh obatnya. Jadi gitu. takutnya, jadi tapi memang ada kawanku yang bener-bener parno banget sama COVID gitu. Hmm? Dia kayak tidak percaya gitu sama petugas. Jadi selama dia dari awal sampai akhir itu nggak pernah diminum Ya obatnya. Dan ampun. iya, dan dan dokter itu kan ada itu ya. Kita kan ngecek jantung itu kan grafiknya kan kayak model apa ya? Kayak model ada kan grafik jantung yang titit ya gitu-gitu kan kayak grafik Ya, jantung. Kan kalau yang di orang yang minum obat itu sama yang nggak minum kan dari kayak kita kan dari awal nih, awal kita belum minum nih, grafiknya kayak begini. Ntar kita udah minum, grafiknya kan pasti berbeda. Dan dia pasti iya. grafiknya sama tuh, nggak berkurang-kurang. Terus Dikasihnya kalau aku akhirnya kan, itu uh-uh. petugasnya Akhirnya aku nggak curiga itu sama tuh teman kamu yang nggak minum obat itu. ya curiga apa enggaknya sih, aku sih nggak tahu. Tapi pasti dokter tahu kalau kalau ngelihat Iya. dari hasilnya pasti ya Kok nggak ada kalau perubahan gitu ya? Kok nggak ada ya perubahan? kayak sekelas dokter Reza aja pasti aku yakin dia juga wah ini anak nggak minum nih udah gue kasih obat nggak minum nih pasti kan gitu ya kan kelihatan dari grafiknya kalau aku sih minum-minum aja gitu kan. Iya, iya, iya. Malah aku tanya sama temen kawanku tuh, kenapa sih kok nggak mau diminum? Ini kan obat ya buat kita sembuh, biar kita cepet sembuh. Ah enggak soalnya dia malah bilang gini, soalnya saya punya paman katanya gitu kan. Pamanku tuh apa namanya tetangganya memang kena COVID dan dirawat di sini, isolasi di Wisma Atlet. Terus dia menjalani perawatan, dia udah minum obat dan segalanya. Pulang dari sembuh, pulang Wisma Atlet, besoknya meninggal gitu. Apakah Aduh, obatnya? Iya, meninggal. Nah, terus obatnya tuh malah malah warga sana yang tempat omnya itu ya yang meninggal itu tetangganya warga sana ya jadi kayak apa ya kayak menilai tuh Wisma Atlet itu kasih obat tuh nggak bener gitu loh maksudnya petugasnya nggak ngasihnya ini untuk pembunuhan massal apa gimana banyak yang berpikir seperti itu masyarakat awam ya padahal iya. buat aku Buktinya petugas kamu medis sembuh tuh gitu udah ya? baik. Iya, petugas petugas tuh udah baik ya, pemerintah udah baik kasih obat gratis, tidur gratis dengan fasilitas yang Semuanya aku gratis gitu bilang ya sih, ya? Semuanya gratis gitu iya ya? gratis, nggak bayar, Oh, Duan Swab itu dari nggak bayar. pemerintah Coba itu kalau ya? bayangin suruh bayar, itu udah habis berapa jutaan ada kali kalau misalnya disuruh bayar. Tapi mereka malah malah memvonis pembunuhan massal lah, apalah. Kalau buat aku sih ya, COVID yang orang sampai meninggal mungkin ya benar kata dokter Reisa itu ada yang kan ada riwayat bawaan seperti paru-paru mungkin Iya, jantung atau diabetes, diabetes diabetes segala macam ya gitu. apalagi kalau yang punya riwayat paru-paru diabetes sama jantung nggak jujur gitu nggak terus terang ya mungkin Ya, langsung dikasih dosis yang seperti itu mungkin bisa lewat gitu makanya harus jujur sama petugas iya. apapun yang kita Mak- rasakan. makanya kan ada sering banget kan bilang jangan bohongi petugas gitu ya. Iya karena itu buat diri kita juga. Oke, kamu 3 hari itu udah merasa enakan, tapi kamu di situ 12 hari gitu ya. Kamu Iya, nggak lapor 12 hari. sama petugas kesehatan bahwa kamu tuh udah enakan. Kamu rutin tuh semuanya Udah, ya, obat-obatannya udah. semua yang disuruh kamu tuh rutin minumnya semua gitu ya. Nggak ada yang Iya, di. udah. Oke, akhirnya Makan pun aku setelah habisin. ya, terus setelah 12 hari itu di tes swab
akhirnya negatif gitu ya. Iya, terus langsung Bersih. di Apa? bersih negatif langsung dijadwalin untuk pulang. Oh gitu. 12 hari Untuk pas 12 pulang, hari ya. iya pas 12 Jadi harinya. rutinitas kamu selama di Wisma Atlet dikasih obat 2 kali sehari, terus Mm, olahraga, yes, makan gitu ya, iya, iya, untuk mengisi hari-hari kamu ketika kamu udah rasa enakan itu kayak itu ya yang kamu posting itu ya TikTokan gitu ya. iya, Iya, kok iya ini betul anak itu kok untuk kayaknya kok itu lincah untuk lincah banget gitu ya, lincah banget. Ini itu sakit itu itu cara apa-apaan? enggak itu cara untuk apa ya? Untuk menyemangati diri sendiri nggak boleh down. Kita harus Iya, bisa betul. lawan Nggak, virus jangan ini. stres, jangan Iya berpikir nggak boleh positif gitu kan. berpikir positif biar Oh, kita tuh gitu. bisa aktivitas lagi. Jadi treatmentnya di Wisma Gitu. Atlet itu eh, hanya obat, makanan, dan olahraga gitu ya. Iya, Iya, dan gitu semua itu sih. gratis ya. Dan semua itu Iya, gratis ya. gratis. Terus Iya, ada jam gratis. tidurnya nggak? Jam tidurnya yang bergadang apa terserah gitu? Nggak, nggak. Jam tidurnya sih nggak kayak model di ini ya. Tidur sih ya ya dari pribadi masing-masing sih di situ Oh, nggak terserah. ada Nggak, yang maksudnya nggak ada jam tidur, nggak ada jam bangun, harus jam berapa gitu, enggak ya? nggak Nggak ada. ada. Oh, nggak ada. Cuman adanya schedule nih entar tensi jam 6 gitu. Paling Oh, kita check up udah dikasih kesehatan ya. Check iya up check up kesehatan ada kesehatan jadwalnya. ada jadwalnya gitu. Ntar ada juga kayak gitu. Oh, gitu. Ntar juga ada Jadi, di schedulein jam 12 malam kita suruh suruh cek jantung gitu. Jadi tergantung orangnya masing-masing disuruh cek jantung jam 12 malam ada juga. Jadi tergantung oh, dibangunin gitu jadi ya berarti ya? petugasnya. Dibangunin gitu ya? Iya, dibangunin di telepon. Jadi kita dikasih grup juga gitu selama di Wisma Atlet. Terus untuk mensupport sistem imunnya itu cuma dikasih vitamin C doang gitu ya? Iya, vitamin dari sana, vitamin C. Oh, vitamin E nggak dikasih ya? Vitamin E ya? Nggak ada, nggak ada Oh, nggak vitamin E. ada. Oke, oke. Heeh. Oke, jadi kamu di Wisma Atlet itu cuma 12 hari ya, dan akhirnya Iya, negatif, akhirnya disuruh pulang kan? iya. Jadi gimana nih kesan dan pesan kamu selama di Wisma Atlet dan selama positif COVID-19? Ada nggak pesan-pesan buat masyarakat gitu loh? Buat Kesimpulannya masyarakat, bagaimana gitu loh? Apakah COVID itu eh, benar berbahaya? Rasanya bagaimana? iya, Jaga kesehatan atau bagaimana gitu gitu? Ada nggak iya. ya coba yang mau disampaikan? Buat teman-teman yang mungkin belum pernah merasakan, jangan sampai ya merasakannya. Kita jaga kesehatan terus jaga jarak, jaga kebersihan, terus gunakan selalu masker. Memang COVID ini memang sangat-sangat berbahaya ya. Kita juga harus harus jaga terus kesehatan gitu. Dan kasihan juga tim medis kewalahan juga karena terbatas tim medis dan yang kena juga banyak. Ya kita semangat lah untuk yang masih di Wisma Atlet atau mungkin yang masih negatif, yang masih positif itu semangat. Aku yakin kalian bisa lewatin ini. Jangan dibawa stres, dibawa enjoy. Kalian pasti bisa sembuh kayak aku. Positif gitu ya, harus Iya, harus positive optimis gitu ya, thinking. harus Ya optimis optimis gitu ya. lawan. Jaga kebersihan terutama gitu ya, pakai Iya, masker terutama ya, masker, jaga jarak ya, jaga jarak, selalu pakai hand sanitizer. kemana-mana gitu ya. Terus makanannya juga mesti sehat-sehat ya, Sehat-sehat biar sistem terus. imunnya, vitamin C juga harus diminum ya kan. Iya, harus berpikir positif terus biar sistem imunnya nggak turun, nggak ngedrop.